Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum jami'an. Semoga ayah bunda bapak ibu sahabat terapi langit pejuang firdaus yang dirahmati Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali ya kajian kita, bincang iman kita ya, saling menasihati di antara kita, yang dimana ini sudah kita bahas sering sekali bahwa yang namanya ilmu gitu ya, yang namanya berbicara tentang iman, berbicara tentang motivasi, itu adalah makanan bagi jiwa, makanan bagi roh. Ayah bunda sobat terapi langit yang dimuliakan Allah, bahwasanya tidak cukup kita hanya memberikan makanan kepada fisik kita, tapi juga harus kita berikan kepada roh kita, kepada akal kita, kepada jiwa kita, gitu ya. Dari mana asalnya ayah bunda bapak ibu yang telah berhadir? Coba kita sapa-sapa dulu. Yang sudah hadir dari mana ini? Masya Allah, ada yang dari Semarang, Jawa Tengah. Masya Allah. Dari mana lagi ayah bunda? Tuban, Jawa Timur. Masya Allah. Makassar, jauh ya, Masya Allah. Makassar, Cianjur, Jawa Barat, Solo, Banda Aceh. Banda Aceh yang dekat dari kami nih. Sulawesi Barat, Masya Allah, jauh. Madiun, Jawa Timur. Masya Allah, jauh-jauh ya. Alhamdulillah ternyata banyak saudara-saudara kita ya di berbagai tempat, dan ini menjadi modal penting bagi kita ayah bunda untuk tetap bersemangat, bahwasanya di antara kita masih banyak orang-orang yang mengharapkan kebaikan ya, orang-orang yang meluangkan waktunya untuk berbuat baik begitu. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan ya bagi ayah bunda yang belum mungkin mengikuti akun kita ya dari Terapi Langit, silahkan diikuti agar nanti info-info menarik ya, berita-berita penting nanti tidak terlewatkan begitu. Yang kedua, nanti juga bagi ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, atau bahkan sekarang ya, bisa mendaftar ya nanti di Terapi Langit. Nanti di sana kita banyak program yang menarik seperti yang kita sebutkan tadi, kita bisa ada kajian, tanya jawab, urusan bisnis juga bisa dilanjutkan di sana gitu ya. Dan sifatnya gratis. Silahkan diikuti, silahkan didaftar. Semoga nanti bermanfaat insya Allah. Ya, saya ingin sekali melunasi hutang. Nah, ini sudah langkah yang baik ya, langkah yang sangat baik. Pertama adalah niat. Jadi banyak orang yang bahkan punya harta sebetulnya, tapi tidak berniat, maka sulit untuk mengarahkan diri pada kebaikan. Nah, bagi kita yang ingin hijrah, ingin istiqomah, pertama adalah sabar. Jadi kita harus sabar ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Dalam kaidah hutang ini jangan lari dari orang yang kita hutangi. Kita beri kabar ya, kita beri kabar, kemudian kita jelaskan situasinya, dan jangan lari. Ketika kita dihubungi jangan lari. Oke. Yang berikutnya adalah kalau hutangnya banyak, ini biasanya tidak cukup dengan jenis pekerjaan yang mengandalkan gaji bulanan, maka dia harus ada jenisnya usaha atau bisnis seperti itu. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, kami sering mendengar motivasi orang-orang yang bangkit dari kegagalannya dalam usaha ya, kegagalannya atau ketika mereka berhutang sangat banyak seperti itu.
itu sama, mereka tidak lari dari orang yang dihutangi, memberi kabar, memberi kepastian. Yang paling penting lagi adalah yang mereka lakukan adalah berusaha. Dan jenis usaha yang mereka lakukan ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah usaha yang penghasilannya bukan mingguan, penghasilannya bukan bulanan, penghasilannya bukan bersifat gajian gitu, tapi yang sifatnya usaha berdagang begitu. Dan alhamdulillah di antara kisah-kisah itu banyak sekali di antara mereka yang berhasil melunasi hutang-hutangnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang yang kita miliki. Begitu ya. Yang kedua, perkara hutang ini yang perlu kita perbaiki adalah pola pikir dan gaya hidup. Jadi barang-barang atau benda-benda yang sebetulnya manfaatnya sedikit, tipis, atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali, silahkan diputar. Silahkan digadaikan, dijadikan duit, dibayar. Bahasa kasar lah mungkin ya yang bisa kami sebutkan ya, contoh praktis. Di dalam rumah kita misalkan ada sofa. Nah, tidak ada sofa, kita tidak itu tidak menjadikan kita hidup atau mati, kan begitu. Artinya tidak ada sofa itu sebetulnya tidak terlalu penting. Maka silahkan sofanya itu dijadikan duit, dibayarkan hutang. Itu contoh saja, misalkan dari kata sofa. Atau misalkan pakaian-pakaian kita yang sebetulnya kurang bermanfaat gitu, atau kita memiliki banyak pakaian yang masih layak jual, silahkan dijual. Yang layak pakai silahkan disimpan, begitu. Atau bahkan saking takutnya para sahabat dulu berhutang ya, mereka menjual harta-harta mereka yang mereka bisa jadikan duit demi membayar hutang. Kenapa? Karena mereka takut akan ancaman Nabi Muhammad SAW, di mana tidak masuk surga mereka yang memiliki hutang, bahkan ketika mereka itu adalah seorang pejuang yang mati dalam perjuangannya. Bahkan Rasul tidak menyolatkan orang yang memiliki hutang. Maka berhutang ini juga harus hati-hati, harus betul-betul teliti gitu ya, untuk apa, mau kemana ya, kapan dibalikkan begitu. Semoga Allah memudahkan dan melunaskan hutang-hutang kita. Daftarnya gimana Ustaz? Daftarnya silahkan nanti cek di linknya, silahkan nanti, atau buka di akun nanti, insyaallah ada di sana kata daftar, silahkan daftar di sana. Bagaimana cara menghancurkan sihir pemisah rumah tangga? Baik ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya sihir pemutus rumah tangga ini, pemisah ini memang adalah kerjaannya setan ya. Dan ini adalah salah satu pekerjaan setan yang paling mereka senangi. Mengapa demikian? Karena bukan pahala ya, karena pujian yang diberikan oleh iblis pada setan-setan yang mampu memisahkan keluarga itu adalah pujian yang paling tinggi dibanding yang lain. Kenapa? Karena kerusakannya juga lebih besar, paling besar. Di antaranya ketika dia merusak suami dan istri, maka korbannya anak-anak di bawahnya. Korbannya adalah generasi, gitu ya. Korbannya adalah antar keluarga. Jadi dia tidak hanya merusak satu pihak, tapi dia merusak satu bangsa bahkan akibat perceraian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak lain dan tidak bukan untuk mengusir, menjauhkan ya, melawan setan ini, kita harus menggunakan apa yang disampaikan Allah ya, apa yang diajarkan Rasulullah. Tentu dengan menambah keimanan, menambah ilmu, menambah ibadah ayah bunda. Nah, apa-apa yang tidak kita ketahui harus kita pelajari, karena menuntut ilmu itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Nah, terkait dengan sihir misalkan, terkait dengan katakanlah kita ada gangguan ya, atau ada indikasi di sihir orang, atau ada indikasi rumah tangga kita dirusak orang, maka pertama perkuat benteng ibadahnya gitu. Kedua, jauhi yang haram dijauhi. Dan yang ketiga, kita harus memiliki dua jenis ilmu ayah bunda. Pertama adalah, sebentar kami ambil. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, pertama ayah bunda, ketika masalah kita berkaitan dengan rumah tangga, ya kehidupan, kita harus memiliki ilmunya. Kita harus memiliki ilmunya. Apa itu? Saran kami adalah miliki fikih tentang rumah tangga.
Kenapa ini penting? Karena banyak di antara kita yang berumah tangga tidak dengan ilmu, tapi dengan ego, dengan kebiasaan, dengan yang namanya menurut saya, dengan yang namanya kayaknya. Nah, jadi meraba-raba sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang menumpuk, kesalahan-kesalahan yang dipelihara, kesalahan-kesalahan yang dibiarkan terus-menerus, sehingga tentu ini menjadi jalan masuk atau pintu masuknya setan, pintu masuknya sihir tadi ke dalam rumah kita. Maka perlu namanya ilmu berumah tangga, meskipun kita sudah, atau meskipun ayah bunda sudah menikah, gitu ya. Harus lebih ditingkatkan justru ilmu berumah tangganya. Yang kedua, karena pembahasan permasalahan di dalam, atau dalam pertanyaan Bunda Laili tadi ya, terkait dengan sihir begitu, maka kami juga sangat menyarankan miliki ilmu buku tentang namanya ruqyah, Kenapa? Karena kita bisa mempraktikkannya ayah bunda bapak ibu di rumah. Tidak hanya kita mengandalkan dikit-dikit nanti ngejar ustadz, dikit-dikit ngejar kiai, dikit-dikit nanti ngejar peruqyah gitu ya. Boleh, tidak salah, tapi kita juga harus memiliki landasan, memiliki pondasi. Agar apa? Agar nanti ketika kita bertemu dengan nasihat yang salah misalkan, atau suatu ritual yang salah misalkan, kita punya landasan, kita tidak terperangkap atau terjebak dalam kesalahan tadi. Begitu ya ayah bunda ya. Jadi garis besarnya adalah ketika kita ingin kebaikan ya, ketika kita ingin selesai dari satu masalah, ilmui masalah yang kita hadapi. Jika masalah ekonomi, maka miliki ilmu ekonomi, luangkan waktu, sempatkan waktu belajar ekonomi, gitu ya. Luangkan waktu membahas kajian tentang masalah muamalah, masalah perdagangan, masalah bisnis. Harus diluangkan waktu. Orang kaya juga demikian. Mereka tidak segan mengeluarkan hartanya, dananya, tenaganya, pikirannya untuk belajar di bidang yang sedang mereka ada masalah. Sama, ketika masalah kita adalah keluarga, maka kita harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk belajar di bagian itu. Ditambah lagi, tambah masalahnya adalah sihir, tambah masalahnya adalah ruqyah, maka kita juga harus menyiapkan diri kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk belajar di bagian itu. Kenapa ayah bunda? Karena begini, yang namanya masalah yang besar tidak bisa kita selesaikan dengan satu jentikan jari, atau tidak bisa kita selesaikan hanya dengan 1-2 menit saja, gitu ya. Karena masalahnya besar, masalahnya menyeluruh, masalahnya banyak, maka kita juga harus menyelesaikannya satu persatu. Nah, cara paling mudah, cara paling simple adalah miliki bukunya, baca perlahan, dan siapkan waktu mengikuti, mendengarkan kajian-kajian. Begitu ya ayah bunda. Karena kembali, yang namanya jiwa yang lapar, akal yang lemah itu butuh nutrisi, itu butuh vitamin, itu butuh makanan. Apa itu? Ilmu, pengetahuan, ataupun nasihat, ataupun motivasi. Begitu ya. Ustaz, bagaimana cara menyadarkan suami terkena sihir pemisah sedang dalam posisi berjauhan? Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian yang kita hadapi, begitu ya, setiap permasalahan yang sedang kita alami, itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal. Yang kedua, takdir itu ada yang menyenangkan hati kita, ada yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Tapi yang pasti adalah apa yang kita cintai belum tentu baik, gitu ya. Apa yang kita benci belum tentu buruk. Nah, jadi di balik perkara ini kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana dengan suami yang sedang berjauhan dan lain sebagainya? Sekarang kita lihat apa sebabnya. Apakah di dalam diri kita masih ada masalah, atau suami kita yang bermasalah? Kenapa? Introspeksi diri menjadi penting. Contoh, bagaimana di dalam kita berkeluarga yang seperti kita sebut tadi, apakah kita sudah betul-betul menjaga aurat kita? Satu hal. Bagaimana ibadah kita? Dua hal. Bagaimana kita dalam mengkonsumsi harta atau makanan, apakah halal, dalam artian halalnya jelas atau tidak, begitu, apakah syubhat, atau bagaimana kita bermuamalah ya dengan tetangga kita dan lain sebagainya. Kita harus perhatikan itu.
Karena kalau tidak, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuang Firdaus sekalian, pintu-pintu kebaikan yang tidak kita lakukan akan menjadi pintu-pintu keburukan. Begitu. Ketika pintu keburukan ini yang kita buka, maka setan-setan tadi, sihir-sihir tadi, kejahatan-kejahatan tadi akan bermasukan ke rumah kita. Maka pertama, sebelum kita menyalahkan suami kita, gitu ya, sebelum kita menyalahkan pasangan kita, sebelum kita menyalahkan istri kita, maka kita introspeksi dulu. Introspeksi diri terlebih dahulu. Nah, masalahnya berlanjut begitu ya. Ada tuduhan dari pasangan, misalkan kita selingkuh. Sekarang kita buka definisi dari selingkuh itu, begitu ya. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selingkuh itu di zaman hari ini itu tidaklah terbatas hanya pada ketika kita pergi bersama, kita ngobrol bersama atau jalan bersama. Tapi ketika kita chattingan, ya, pahami ya, ketika kita chattingan misalkan, atau ada ngobrol bareng, nelpon gitu, atau curhat-curhat bareng, dalam tanda kutip bukan psikolog gitu ya, bukan dokter, atau bukan juga terapi seperti itu, maka ini adalah jalan menuju selingkuh. Ada jalan di sana, ada celah di sana. Maka coba kita perhatikan lagi, apakah memang di dalam komunikasi kita dengan orang lain atau dengan laki-laki lain disalahartikan, disalahpahami oleh suami kita atau pasangan kita seperti menjadi selingkuh. Itu bisa ya gitu. Karena memang dasarnya selingkuh itu adalah tanda cinta, ya bunda. Kalau tidak ada kata cemburu, itu adalah tanda cinta. Kalau tidak ada kata cemburu, maka sebetulnya cinta itu menjadi hambar dia. Begitu ya ayah bunda ya. Maka sekarang kita tanya, buktinya ada atau tidak? Kalau tidak ada, memang bisa jadi ini adalah sihir, bisa jadi ini adalah bahkan tipu muslihat juga, dalam artian cara dia untuk berlepas diri karena sudah tidak cinta lagi, misalkan tidak suka lagi, misalkan tidak sayang lagi. Nah, makanya kembali seperti kalimat kita di awal tadi, kita perhatikan, kita lihat masalahnya di mana. Apakah masalah itu ada pada diri kita atau pada pasangan kita, atau bahkan keduanya. Begitu ya. Introspeksi diri menjadi sangat-sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sudah panjang kita membahas dari awal tadi. Adapun tema kita sesungguhnya pada pagi hari ini, ayah bunda bapak ibu, sebelum nanti kita ada terapi ruqyah di akhir, adalah yaitu teman dekatmu surga neraka. Begitu. Kita ulang ya. Teman dekatmu surga nerakamu. Nah, ini banyak sekali dalam riwayat, dalam pembahasan para ulama ya, dalam perkataan para ahli dibahas bahwa siapa yang berteman dengan seseorang itu menentukan baik buruknya agama kita, satu hal. Yang kedua, kalau kalimat-kalimat kerennya begitu ya, jika kita duduk dengan 4 pencuri begitu, maka kita akan menjadi pencuri yang kelima. Jika kita duduk dengan 4 orang pengusaha, kita akan menjadi pengusaha yang kelima. Jika kita dekat dengan 4 orang ahli ilmu, kita menjadi ahli ilmu yang kelima. Artinya apa? Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya kehidupan kita bisa kita ukur, bisa kita lihat dari dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bercengkrama, dengan siapa kita bersosialisasi. Maka perhatikan dengan siapa ayah bunda duduk, dengan siapa ayah bunda bercerita, dengan siapa ayah bunda menghabiskan waktu. Ini penting, ini sangat penting. Karena dia tidak hanya mempengaruhi kehidupan kita ketika di dunia, bahkan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita di akhirat. Makanya di dalam kisah-kisah itu disebutkan, di dalam riwayat itu banyak diceritakan bahwa ada orang-orang yang menyesal ketika dia berteman dengan si A, berteman dengan si B, berteman dengan si C. Kenapa? Karena ternyata ketika dia berteman dengan orang-orang tadi malah menyeret dia ke neraka, ayah bunda. Tapi ada pula orang-orang yang mengatakan, syukurlah, untunglah, saya tidak berteman dengan si C, saya tidak berteman dengan si D, dan saya berteman dengan si M misalkan. Karena ketika dia tidak berteman dengan orang-orang yang berlaku buruk tadi di dunia,
dia berteman dengan orang-orang yang berlaku baik tadi, malah dia dapat wanginya, dia dapat manfaatnya, dia dapat kebaikannya. Begitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan malah. Saya tidak punya teman. Ya, baik. Berteman itu dianjurkan, begitu ya. Karena kita umat manusia itu ada namanya kaidah muamalah, hubungan antar manusia. Ada memang hablum minallah, hablum minan nas. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah diatur, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia itu diatur. Maka ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita hidup sendiri, dalam artian tidak punya teman, tidak punya orang yang menasihati kita. Ini ada cerita ya, cerita menarik dari bagaimana pentingnya teman yang soleh. Dikisahkan ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi pergi ke rumah sahabatnya, yang dimana sahabatnya ini ternyata sangat ahli ibadah, begitu ya. Jadi permasalahan di dahulu itu adalah begitu banyaknya orang-orang beriman yang saking ahli ibadahnya lupa dengan perkara dunianya. Berbeda dengan kita hari ini, saking ahli dunianya lupa dengan ibadahnya, begitu. Ketika beliau bertamu ke rumah sahabatnya tadi, Salman Al-Farisi ini melihat sahabatnya tidak makan, tidak minum. Dan ketika dia bertanya kepada istri dari sahabatnya tadi pun, pakaiannya sebetulnya kurang layak dipakai, seolah-olah sedang protes, tapi tidak dengan ucapan, dengan pakaiannya, gitu ya. Pakaiannya yang lusuh, pakaiannya yang ya tidak enak dipandang, begitu. Nah, ditanyalah oleh sahabat Salman Al-Farisi tadi tentang keseharian dari sahabatnya itu. Ternyata ayah bunda bapak ibu, kalimatnya menarik, gitu ya. Istrinya tadi pun tidak bercerita tentang keburukan. Dia mengatakan, temanmu itu saking ahli dunia, saking ahli akhirat, gitu ya. Saking ahli akhirat lupa tentang dunia. Maksudnya saking dia sibuk beribadah, tidak memikirkan anak istrinya, tidak memperhatikan istrinya, kebutuhan mungkin lahirnya diberikan, batinnya tidak, begitu. Jadi ini dilihat oleh sahabat yang soleh dan berilmu tadi, Salman Al-Farisi tadi, sebagai sebuah kesalahan. Maka ketika dia bertamu, otomatis mereka duduk kan, otomatis mereka makan. Kalimat dari sahabatnya tadi ketika diajak makan, saya sedang puasa, katanya. Apa kata sahabatnya ini? Kata Salman, saya tidak makan kalau kamu tidak makan. Akhirnya temannya yang berpuasa tadi membatalkan puasanya karena tamu. Satu. Yang kedua, sudah waktunya tidur. Temannya tadi sibuk ibadah, sibuk sholat, begitu ya. Temannya tadi mengatakan, kamu tidak boleh sholat, dalam artian ini belum waktunya, tidur dulu. Artinya badanmu punya hak, pasanganmu punya hak, gitu ya. Semua punya hak, begitu. Maka berikan keadilan sesuai dengan haknya. Proteslah sahabat ini tadi, yang temannya yang dilarang sholat tadi, bukan disuruh membatalkan puasanya tadi, gitu ya. Protes kepada Rasulullah. Salman Al-Farisi ini melarang saya dari sholat, melarang saya dari puasa, menyuruh saya makan ketika saya berpuasa. Nah, apa kata dari Rasulullah? Salman benar. Nah, artinya perbuatan dari Salman Al-Farisi tadi adalah yang benar. Yang salah itu sahabatnya yang rajin tadi, malah rajin ibadahnya tadi. Kenapa? Karena dia melalaikan hak dirinya, yaitu tidur, istirahat, makan. Melalaikan hak dari keluarganya, yaitu nafkah batinnya, nafkah lahirnya, nafkah ngobrolnya, nafkah waktunya. Itu dilalaikan. Di sini poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah pentingnya kita memiliki sahabat yang soleh, nasihat menasihati, sahabat yang mengajak kita kepada kebaikan, sahabat yang yang mengingatkan kita kalau kita lagi salah, kita lagi lupa, begitu ya. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, sobat terapi langit dimanapun sekalian, memang banyak kasus di mana orang-orang ketika dia tidak mau berteman, itu kata kuncinya apa? Kecewa. Jadi ada rasa kecewa karena dia berteman dengan si A, si B, si C, si D, gitu ya. Dia kecewa, sering disakiti, dikhianati, ya. Kemudian banyak hal yang terjadi yang tidak mengenakan. Akhirnya memutuskan diri untuk udahlah, nggak usah berteman, gitu ya. Udahlah, tidak usah memiliki sahabat lagi. Padahal sebetulnya yang perlu kita pahami bahwa
seluruh umat manusia ini pernah melakukan kesalahan, seluruh umat manusia ini pernah melakukan mungkin kekhilafan. Yang perlu kita sadari adalah, yang perlu kita pahami bahwa tidak ada yang sempurna. Cuma ada yang selalu memperbaiki diri. Ini yang penting kita miliki ya. Teman-teman yang selalu memperbaiki diri. Mungkin mereka tidak sempurna, tapi mereka senantiasa memperbaiki diri, senantiasa menambah keilmuan, senantiasa menambah keimanan. Ini yang penting betulnya. Kalau salah ya pasti ada salahnya. Namanya manusia, begitu ya. Nah maka tidak disarankan pula bagi kita untuk tidak memiliki teman ya. Maksud dari judul kita tadi adalah temanmu surga nerakamu adalah ketika kita berteman dengan ini bukanlah sebagai larangan untuk berteman, tapi anjuran, saran untuk berteman dengan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memang mengajak kita ke surga, gitu ya. Jadi bukan larangan untuk berteman, tapi anjuran untuk karena berteman ini bisa menyebabkan kita masuk neraka, tapi juga bisa menyebabkan masuk surga. Hati-hati ya milih teman, itu maksudnya. Jadi ini adalah kalimat kehati-hatian untuk memilih atau memasukkan orang di kehidupan kita. Begitu ya ayah bunda ya. Oke, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ketika kita berteman dengan 4 orang pencuri, kita akan yang menjadi berikutnya. Ketika kita berteman dengan 4 orang ulama, kita menjadi ahli ilmu yang kelima. Ketika kita berteman dengan 4 orang ahli bisnis, ahli dagang, kita akan menjadi yang berikutnya. Maka ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita cek pertemanan kita. Mulai dari mana? Ini lihat ya. Mulai dari sosial media, mulai dari mungkin pertemanan grup-grup WA, mungkin mulai dari Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita. Kita harus betul-betul saring. Kita harus betul-betul memilih yang terbaik. Karena kalau kita sembarangan memasukkan atau mengikuti pertemanan yang dalam tanda kutip tidak bermanfaat, anfaedah, tidak ada jaminan bahwa kita nanti akan selamat dari ajakan keburukan yang mereka berikan, atau nasihat buruk yang mereka sampaikan, atau perilaku buruk yang mereka tampilkan. Tidak ada jaminan kita selamat. Maka ayah bunda, bapak ibu, sobat terapi langit, pejuang Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cek lagi pertemanan kita. Sebetulnya kita ini berteman dengan siapa sih? Kalau orang yang suka main game, ya kita yang jadi yang kelima. Kalau kita berteman dengan pecandu, kita jadi yang kelima. Kalau teman kita sukanya bahas cowok orang gitu ya, sudah punya suami tapi bahasnya laki-laki lain, kita menjadi berikutnya. Kalau kita bahasannya adalah kerjanya belanja mulu gitu ya, bukan kerjanya memproduksi, berjualan, tapi malah menghabiskan harta saja pekerjaannya, cicil kredit begitu, maka kita akan menjadi yang berikutnya. Maka ayah bunda, bapak ibu, sobat terapi langit, pejuang Firdaus yang dirahmati Allah, cek lagi siapa atau dengan siapa kita berteman. Nah sekarang coba kita tes, coba kita uji. Sebutkan 4 teman terbaik ayah bunda, bapak ibu. Dalam tanda kutip pekerjaannya atau keahliannya atau mungkin kebiasaannya. Coba. Saya berteman dengan misalkan ahli baca Quran. Teman dekat saya itu ahli baca Quran, ahli dagang, atau seorang ustadz, atau ahli masak. Nah, coba sebutkan. Nanti akan ketahuan ayah bunda. Kita akan ketahuan, oh ternyata saya hidupnya begini ya, lingkungan saya seperti ini, lingkaran saya seperti ini. Kenapa ini penting? Coba ya, kita ukur ya. Orang yang dekat dengan pantai pasti akan sering terkena badai, sering terkena ombak, sering terkena air dan pasir. Itu sudah menjadi ilmu pasti. Orang yang dekat dengan pasar akan terkena debu, akan terkena suara yang berisik, akan terkena yang namanya suara masyarakat yang sangat banyak. Orang yang dekat dengan masjid akan sering terkena atau terdengar suara azan, melihat orang-orang ramai ke masjid, atau melihat pengajian-pengajian. Ini maksudnya. Jadi dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersosialisasi, bercakap-cakap, berduduk bersama, ini akan mempengaruhi diri kita.
Oke, sekarang sebutkan 4 ya, 4 teman terbaik atau teman akrab ayah bunda, mungkin pekerjaannya, keahliannya, ataupun katakanlah kebiasaannya. Ya, ini sangat dianjurkan, begitu ya. Bukan berarti, perhatikan ya, bukan berarti ayah bunda kita tidak menyapa orang lain. Bukan berarti kita tidak berbicara dengan orang lain. Bukan berarti kita tidak tersenyum dengan orang lain. Bukan itu maksudnya. Jadi siapapun di luar sana, bahkan mereka yang non-muslim katakan, atau mereka yang tidak beriman sekalipun, kita tetap berlaku baik. Berlaku baik itu tetap penting. Berkata sopan itu tetap penting. Tegur sapa itu tetap dianjurkan. Begitu ya. Tapi menjadi poin penting kita adalah berteman dalam artian tempat ngobrol, tempat cerita, tempat kita melihat, tempat kita mendengar. Memang dia akan memberikan influence besar dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan pertemanan atau sahabat lah. Bahasanya mungkin sahabat. Jadi coba ayah bunda, bapak ibu yang hadir, ada 109 orang di sini di live kita ini. Coba sebutkan 4 sahabat terbaik ayah bunda. Nanti akan kelihatan dengan siapa kita bergaul, berteman, dan bagaimana sebetulnya kehidupan kita. Kalau kita lebih banyak duduk bersama orang-orang yang main slot gitu ya, kita juga hati-hati nih, lampu merah. Kalau kita lebih banyak duduknya dengan ibu-ibu pengajian, nah ilmunya ini pasti bertambah nih. Tapi kalau kita lebih banyak dengan ibu-ibu kredit gitu ya, ibu-ibu kredit menjadi teman kita, teman duduk kita, teman cerita kita, waktu kita lebih banyak di sana, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang terjerat pinjaman hutang berikutnya, gitu ya. Tapi kalau kita berteman dengan guru, berteman dengan para ustadz, berteman dengan para ahli ilmu, berteman dengan mungkin ahli bisnis, ahli dagang, dan lain sebagainya, mungkin kita yang menjadi berikutnya, begitu. Saya punya teman ahli ibadah ustadz 1. Ahli apa lagi ayah bunda? Bagaimana orang soleh itu juga memilih? Ya, dekat dengan ustadz, dengan guru ngaji. Ya, dekat dalam hal wajar itu tidak masalah ya, asal jangan dekatnya itu dekat di luar batas begitu ya. Karena ada juga yang menjadi kasus ayah bunda, gitu ya, dekat tapi di luar batas begitu. Masya Allah, dokter aktivis mantap, perawat, pengusaha, ini bagus sekali, ibu-ibu majelis taklim. Nah, pasti lingkungan kita mutarnya di sana, dan mungkin FYP kita lah bahasanya ya, ataupun yang viral di kita adalah berkaitan dengan kebaikan-kebaikan itu juga. Saya berteman dengan orang-orang di lingkungan kantor saja Pak Ustadz, yang seprofesi sebagai PNS. Nah, ini kebiasaannya nanti bahasannya ya, kita ini ya, kita coba tebak atau coba kita teliti. Jadi kalau kita dekatnya dengan ustadz, guru ngaji, itu bahasanya banyak ilmu nanti di sana, banyak pengetahuan, banyak keimanan. Kalau kita dekat dengan dokter, aktivis dakwah, perawat, pengusaha, ya, ibu-ibu majelis taklim, ini lingkungannya lebih luas lagi, banyak sekali nanti bahasannya, gitu ya. Kalau kita berteman dengan seprofesi PNS, ini biasanya nanti bahasannya kapan libur, kapan gajian, naik pangkat, gitu ya. Ya, dan lain sebagainya begitu. Itu banyak sekali bahasannya nanti di situ. Tiap minggu ada pengajian rutin. Alhamdulillah, bagus ya. Teman-teman, apalagi ini? Teman-teman saya pengajian ibu-ibu mantan perawat ahli kesehatan, karena saya mantan perawat. Nah, bagus. Ini yang bertambah nanti ya tadi banyak ya. Pasti biasanya kalau sudah mantan perawat ada bahasan cucu, bahasan anak, bahasan menantu begitu ya. Tidak jauh-jauh dari situ ini. Soalnya rumah saya dekat pondok Ustaz. Alhamdulillah. Ini penting ya. Berteman itu tidak mesti dalam bahasan orang ya. Kalau kita berteman yang kita maksud lingkungan ya, berteman bertempat gitu, bertempat di lingkungan pondok, bertempat di lingkungan yang prostitusi, pasti berbeda. Karena ketika kami itu dulu kuliah ya, kami pernah melakukan penelitian, itu ada namanya Sarkem ya, pasar kembang begitu. Ketika kami meneliti di sana, orang yang dekat dengan masjid dengan orang yang dekat
di Masjid Jogokarian dengan orang yang dekat dengan Pasar Kembang, beda sekali kehidupannya ayah bunda, beda sekali lingkungannya, beda sekali auranya bahkan. Maka ini penting, berteman dengan lingkungan itu juga boleh. Saya nggak punya teman dekat Ustaz, keseringannya sendiri. Nah, ini disarankan untuk memiliki teman ya. Jadi kalimat temanmu surga nerakamu itu bukanlah kalimat untuk membuat kita tidak berteman, tapi kalimat untuk memilih teman yang mengajak ke surga, menghindari teman yang mengajak ke neraka. Itu maksudnya. Dan ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, khususnya bagi kaum ibu ya, bagi kaum wanita yang katakanlah sudah memiliki suami pasangan, berteman yang dimaksud ini jangan sampai berteman dengan pasangan lawan jenis, dalam artian tidak ada urusan yang penting sekali, begitu ya. Bagus berdiam diri rumah itu baik ya. Mungkin cara berteman yang perlu kita perluas lagi adalah ayah bunda mengikuti pertemanan di sosial media. Ini juga pertemanan gitu ya. Kenapa? Karena poin pentingnya adalah bagaimana dampak dari pembicaraan mereka, bagaimana dampak dari perilaku mereka, bagaimana dampak dari sikap mereka mempengaruhi kehidupan kita. Ini poin pentingnya. Maka berteman dengan seseorang di Facebook, di Instagram, di TikTok begitu, ini juga disebut pertemanan. Maka saran kami ayah bunda, mungkin kita tidak punya teman fisik di dunia, tapi kita memiliki banyak teman di sosial media. Pilih lagi temannya, perhatikan dengan siapa kita berteman, perhatikan siapa yang kita follow, kita ikuti. Karena tadi, kalau kita ngikutinya gosip, nanti itu yang muncul ayah bunda. Kalau kita ikutinya tentang bisnis, nanti bisnis yang muncul. Kalau kita ikuti motivasi yang muncul. Kalau kita sukanya, hobinya, atau bukanya adalah tentang viralnya tabrakan, ya kejahatan-kejahatan, itu jadi yang muncul nanti. Tapi kalau yang kita lihat adalah mengaji, kita lihat adalah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu yang muncul. Maka penting bagi ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan siapa yang kita ikuti, siapa yang kita follow, siapa yang kita jadikan tontonan di sosial media kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya dekat dengan guru sebab kerja saya mengajar dan dekat dengan pebisnis jamaah ngaji. Ini alhamdulillah. Ini lingkaran yang baik, begitu ya. Karena isinya nanti upgrade, bertambah keilmuan. Masya Allah. Baik ayah bunda, sampai kita pada kesimpulan bahwa bila kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi gitu ya, contohnya apa ya bunda? Contohnya terapi langit gitu ya. Terapi langit itu menjual satu produk namanya Holistic Parfum Kesturi. Maka yang akan ayah bunda dapatkan adalah Holistic Parfum Kesturi yang wangi. Tapi kalau ayah bunda berteman dengan sales rokok gitu ya, sales alkohol, maka yang ayah bunda dapatkan nanti promo tentang alkohol, promo tentang rokok. Tapi kalau ayah bunda berteman dengan orang-orang yang menjual buku misalkan, yang ayah bunda dapatkan nanti buku ilmu kebaikan. Tapi bila ayah bunda berteman dengan orang-orang yang sebatas menjual menjual barang-barang tidak berguna, maka yang kita dapatkan nanti kredit, cicilan, dan lain sebagainya. Maka ayah bunda penting dengan siapa kita berteman, kita perlu perhatikan dengan siapa kita berbicara, perlu kita perhatikan dengan siapa kita duduk. Begitu ya. Alhamdulillah. Semoga apa-apa yang kita bahas ini, apa-apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat bagi kita, bagi saya, bagi kita semua, bagi ayah bunda di rumah, bapak ibu sobat terapi langit, pejuang Firdaus, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda, masuk kita dalam sesi terapi ruqyah kita ya. Tentu dengan yang namanya maksud bahwa ayah bunda nanti bisa mengamalkannya di rumah, bisa menerapkannya di rumah tanpa harus ngejar-ngejar ustadz dulu, tanpa harus cari-cari kiai dulu, tanpa harus ya kita bingung kalau kita ada gangguan gitu ya. Artinya jangan kita sampai tahap pada pokoknya dikit-dikit ngejar ustadz, dikit-dikit nanti ngejar kiai, dikit-dikit nanti
Kita terlalu mengandalkan manusia, padahal ada ilmunya, ada pelajarannya, ada praktiknya, dan bisa kita terapkan sendiri di rumah. Begitu ya. Silahkan siapkan air putih, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah. Siapkan air putih sebagai media ruqyah. Dan yang kedua, siapkan parfum apapun, boleh. Yang penting jangan alkohol, gitu ya. Parfum apapun, yang penting jangan alkohol. Jangan beralkohol. Bisa kasturi, bisa misk, bisa juga gaharu mungkin ya. Silahkan. Bisa juga seperti yang kita sebutkan tadi ya, dari Healistic juga bisa. Healistic yang disediakan oleh terapi langit juga bisa. Atau madu. Madu juga bisa. Madu apapun bisa. Madu dengan campuran bidara, madu itu bisa ya. Silahkan digunakan. Tidak dibatasi pada 1-2 jenis. Kalau sudah, katakan sudah, agar kita memulai terapi ruqyah kita atau praktik ruqyah kita ya bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang bertanya tadi ya, bagaimana cara untuk memutus sihir-sihir pemisah atau sihir-sihir apapun yang masuk ke rumah kita, salah satunya dengan ruqyah. Yang namanya ruqyah ini sama statusnya, hukumnya dengan pengobatan. Yang namanya pengobatan butuh waktu ya, butuh konsistensi, butuh juga media pendukung untuk mencapai kesembuhannya, gitu ya. Kalau sedang puasa boleh nggak minum Pak Ustaz? Tentu tidak boleh, maka nanti disimpan ya, airnya disimpan, diminum ketika berbuka, begitu ya. Atau si bagian airnya disimpan, sebagian lagi diusapkan saja, dipercikkan nanti, karena nanti air ruqyah ini akan kita bagi 3 ayah bunda. Sepertiga diminum, sepertiga nanti kita percikkan, kita usapkan ke bagian yang sakit terasa ada gangguan, dan sepertiga lagi nanti kita akan semprotkan di rumah kita, di kamar kita, di bagian-bagian mungkin tempat bekerja kita yang kita rasa ada gangguan, kita rasa ada aura negatif, begitu ya. Baik, mari kita mulai ayah bunda. Kita akan segera memulai terapi ruqyah kita. Maka bagi yang sedang haid, silahkan didengarkan saja, tidak masalah ya. Siapkan parfum dan air putihnya. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lanjut dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 1-5 dan Al-Baqarah 102. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ya, boleh saya pakai Hajar Adid As-Suri? Boleh ya, boleh, silahkan dipakai. Intinya tidak beralkohol, itu yang paling penting ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kita lanjut dengan membaca ayat kursi dan surah Al-Baqarah 285 286. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul azim. Baik ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan diminum air ruqyahnya. Bagi yang berpuasa boleh disimpan ya. Sebagian lagi silahkan diusapkan, dipercikkan, disapukan ke bagian tubuh atau anak atau pasangan atau orang tua kita. Dan yang lainnya bisa disemprotkan di ruangan, dipercikkan juga bisa, di kamar juga bisa, dan di bagian-bagian yang terasa ada aura negatif, di bagian-bagian yang terasa ada mungkin kekhawatiran, ketakutan, di kendaraan juga bisa. Begitu ya ayah bunda. Bismillah. Nah, fungsi dari parfum tadi merupakan ini bisa kita gunakan kapanpun dimanapun. Yang kedua, sedang kita ibadah, sedang bersama keluarga ya, lagi bosan mungkin, lagi ngantuk, lagi kurang semangat. Nah, bisa kita gunakan sebagai alat bantu, begitu ya. Baik. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, sebagai saran terakhir, begitu. Yang namanya pengobatan itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh konsistensi. Yang berikutnya, kita juga perlu menutup pintu-pintu celah-celah yang menyebabkan sihir, santet, ain ataupun kejahatan-kejahatan itu masuk. Contohnya aurat kita, gitu ya. Kemudian ibadah kita dijaga, makanan-makanan yang kita makan juga harus kita perhatikan apa saja. Jangan sembarang dalam memakan sesuatu. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah ketika kita bercerita, ketika kita curhat juga jangan sembarangan. Jangan diumbar sembarangan, jangan kepada orang yang sembarangan. Karena itu bisa menjadi celah di mana kejahatan itu masuk, ataupun orang-orang yang bermental serigala itu menggigit kita, menyerang kita, gitu ya. Oleh karena itu, keselamatan diri kita, gitu ya, kebaikan pada diri kita tergantung cara kita bertindak, cara kita bersikap, cara kita berperilaku. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Kurang lebih kami mohon maaf ya, segala salah dan khilaf semoga Allah ampuni, karena kesempurnaan hanya milik Allah tabaraka wa taala. Ingat, bila kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, contohnya terapi langit, begitu ya, menjual parfum holistik kasturi, maka kita dapat wanginya, dapat kebaikannya, dapat harumnya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang jualnya slot, jualnya adalah rokok misalkan, jualnya adalah alkohol, maka kita akan dapat masalahnya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ayah bunda.